Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa Engkau selalu memelihara gerejamu, memelihara kami, dengan kasih yang melimpah, dengan memberikan orang-orang yang cocok sesuai dengan kebutuhan zaman. Semoga kami juga menjadi saksi kehidupan Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah namamu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, Petrus sebagai pemimpin para rasul memimpin para rasul untuk mencari pengganti dari Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Dan kita bisa melihat bagaimana kualitas yang diminta oleh para rasul, yaitu dia yang telah mengikuti Yesus, menjadi saksi hidup Yesus ketika Yesus masih di dunia. Dan akhirnya jatuh pilihan kepada Matias lewat undian setelah mereka berdoa. Jadi ada dua unsur penting di sini, bahwa mereka memohon rahmat itu dari Tuhan dengan Roh Kudus, memilihkan orang-orang yang sungguh-sungguh berkualitas seperti para rasul lainnya. Tapi juga ada unsur manusiawinya, yaitu apa? Undian. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam pemilihan paus yang baru lalu, dan setiap pemilihan dan setiap pemilihan juga entah uskup, entah imam, untuk tugas-tugas tertentu, ya. Mereka mohon, atau kita semua mohon dari Tuhan supaya mendapatkan orang yang pantas dan layak untuk tugas-tugas yang mulia dan luhur itu. Tapi secara manusiawi juga pasti ada usaha-usaha dari orang-orang tertentu yang dengan pikiran jernih untuk melihat tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur memiliki gereja yang secara hierarkis, ya, paus, kardinal, uskup, imam, diakon. Jadi tetap hierarkis ini tetap penting untuk menjaga apa? Menjaga otentisitas, keaslian, untuk menjaga supaya karya keselamatan ini, ya, dijaga dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar, tidak baik, ya, entah itu bid'ah, entah itu pikiran-pikiran yang sesat atau tidak berbeda dengan ajaran gereja atau ajaran Kristus, ya. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, karena itulah gereja selalu dimurnikan, Ecclesia Semper Reformanda, ya, sesuai dengan tuntutan zaman di zaman ini, terutama dengan AI yang sangat berpengaruh dalam hidup kita manusia. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang menjadi kekuatan gereja Katolik, otoritas. Kalau tidak ada otoritas yang menjaga kemurnian, keaslian, dan tanggung jawab gereja, maka akan menimbulkan begitu banyak kesesatan. Ya, kita bisa melihat dalam diri paus kita ini menjaga otoritas. Ada 40.000 lebih denominasi dari gereja-gereja Protestan, karena mereka tidak punya otoritas. Setiap orang memiliki otoritas masing-masing. Sehingga kita bisa membayangkan ada 40.000 seluruh dunia yang mengikuti Yesus. Dan setiap tahun bertambah karena merasa bahwa dirinya dapat dan mampu dikehendaki oleh Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, hendaklah kamu bersatu. Sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 17, doa Yesus, harapan Yesus. Bahkan harapan Yesus ketika sebagai gembala dan domba, ada domba-dombaku yang bukan dari kelompok ini, tapi kelompok lain yang juga harus kubimbing, kutuntun, ya. Dan juga mereka juga harus menjadi bersatu di dalam satu gembala. Inilah harapan Yesus yang sampai sekarang ini masih belum dapat terjadi, tetapi di gereja Katolik semua menyatu, ya, dalam kesatuan. Jadi pentingnya kesatuan bukan hanya kebersamaan, tapi kebersatuan. Entah kebersatuan iman, kebersatuan hati, pikiran dan perasaan. Sehati sepikir dengan perasaan. Dan itulah
Yesus mengatakan gembala yang mengenal domba-domba, domba mengenal gembala. Ya, kita semua memiliki relasi yang akrab dan mesra dengan Yesus sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Apakah Anda dan saya mendengar suara gembala? Mungkin ini pertanyaan yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Apakah aku mendengarkan suara gembalaku? Yesus pasti mendengar suaraku. Tapi apakah aku mendengar suara gembalaku? Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah aku mempertahankan, mengusahakan perdamaian, mengusahakan persatuan, mengusahakan cinta kasih bagi kelompok-kelompok kita, ya, dan di mana kita juga terbuka terhadap segala kemungkinan domba-domba yang di luar domba ini, ya, di luar kandang ini. Entah itu orang beragama non-Katolik atau ya non-Kristen atau orang bahkan yang tidak beragama sekalipun, seperti yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus yang pasti akan dilanjutkan juga oleh Paus kita yang sekarang, Paus Leo ke-14. Semoga kepemimpinan Paus Leo ke-14 sungguh-sungguh mencerminkan harapan Kristus di dalam gereja kita. Kita bersyukur, berterima kasih, dan mendoakan terus Paus-Paus kita, pemimpin kita, apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.